Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca dan menganalisa menelaah dari buku ini berjudul ini kita santai saja, ngopi, ngudut, ngota. Karena itu topik kita. LSM dan akuntabilitas publik sedang menuju kebangkrutan moral kita. Ini poin pertama, mengecek modal dasar LSM. Apa modal dasar LSM? Utamanya yaitu moral. Itu sebabnya pada awal 1980-an di samping kelompok politik dan kelompok bisnis, LSM mengklaim dirinya sebagai kelompok moral. Menurut catatan Transparansi Internasional TI, bahwa sepanjang 2002 dinilai sebagai tahun kekecewaan pemberantasan korupsi. Ya. Bahwa di tahun itu dinilai tahun kekecewaan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal demikian terjadi karena Indonesia hampir tidak mempunyai pejabat publik yang memiliki integritas moral. Kekecewaan lain adalah soal penegakan hukum, yakni berkeliarannya dengan bebas para koruptor meskipun lembaga peradilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Menurut ICW, tak kurang 14 koruptor yang divonis bersalah, baik pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, tetapi tidak ditahan dan bebas sebagai masyarakat biasa. Kemudian persoalan-persoalan lain, munculnya LSM, marak LSM mulai dari pusat sampai ke daerah. Ya, di sini dikatakan persoalannya apakah LSM masih memiliki integritas moral, atau sesungguhnya pada LSM sedang terjadi kebangkrutan moral. Apa modal dasar untuk efektifnya manajemen LSM? Menurut Tetsuya Araki dan Purwako menyimpulkan bahwa sustainability kelembagaan LSM akan terjadi bila mana ada 5 syarat utama. Yakni visi, misi, dan strategi. Yang kedua, komitmen yang kuat dari SDM-nya. 3, sistem informasi yang terbuka. 4, sistem struktur yang horizontal. Dan 5, kemampuan manajemen. Di era reformasi dengan luasnya spektrum keberadaan dan kebebasan berekspresi telah melahirkan sangat banyak pahlawan yang mengklaim diri sebagai LSM. Apakah 5 modal dasar di atas sudah dimiliki?
Bagi LSM yang telah hadir sebelum reformasi, pernahkah melakukan audit dan refleksi atas 5 modal dasar di atas? Salah satu contoh, apakah sistem informasi kita sudah transparan? Tumbuhkah kesadaran baru kelompok dampingan akibat dari sentuhan visi dan misi kita? Sementara pertanyaan di atas kiranya hanya ada dalam tataran in mind. Apa peduli tokoh LSM tidak diminta pertanggungjawaban oleh yang lain kecuali lembaga donor? Kalaupun ada semacam LPJ pada kebanyakan forum, sifatnya lebih banyak hura-hura dan instrumental daripada teliti dan substansial. Apakah semua ini menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan? Kemudian poin yang kedua, akuntabilitas dan transparansi publik. Sudah lama diketahui euforia reformasi diikuti dengan ketidakpercayaan, distrust yang meluas. Public trust kepada penyelenggara negara, eksekutif atau legislatif berada pada titik nadir. Jika pada awalnya LSM paling keras bersuara tentang public accountability dan transparansi, kini suaranya telah inherent dengan suara pemerintah. Terkadang hampir sama, ya, masuk. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian akuntabilitas diartikan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Apa yang menarik pada tataran wacana sesungguhnya, lini pemerintah sekarang lebih siap berbicara tentang good governance dan clean government jika dikaitkan dengan berbagai kasus di mana LSM ternyata tidak berhasil clean management, maka kredibilitas LSM untuk melakukan kontrol semakin tidak dimengerti oleh publik, dicibir pemerintah, dan dimengerti masyarakat sebagai sesuatu yang absurd, sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak jelas. Tak jelas siapa mau mengawasi siapa. Faktanya banyak kasus korupsi terjadi di kalangan pemerintah telah pula diimbangi oleh praktisi LSM dengan memperpanjang daftar pelaku-pelakunya. Ya. Kemudian bicara tentang public accountability di kalangan LSM, masih segar ingatan kita pada peristiwa pemilu 1999 di mana banyak aktivis LSM lama ataupun baru yang mendapat proyek tiba-tiba. Bentuk proyek seperti voter education, pemantauan pemilu, advokasi, penyadaran perempuan, talk show dan lain-lain ternyata tak mampu membuktikan bahwa manajemen LSM transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Perpecahan di kalangan aktivis, dealiansi LSM dan aktivis kampus, mismanajemen keuangan merupakan remah-remah dan dari pesta demokrasi. Bukti nyata bahwa ketidakjelasan visi gerakan itu lebih menyebabkan mati muda segala institusi, aliansi, koalisi, komisi, pokja, gugus tugas forum dan lain-lainnya yang semula diharapkan mampu berfungsi sebagai watchdog penyelenggaraan negara, pengawasan.
Ternyata tujuan jangka pendek dan orientasi pada proyek tak mampu ditepis oleh kebanyakan praktisi LSM. Kini semua itu dipakai oleh kelompok anti LSM sebagai modal olok-olok atas idealisme LSM. Kelompok oportunis menggunakan kesempatan ini memproklamirkan LSM baru untuk menampung dana-dana counterpart dari pemerintah atau dari oknum-oknum pejabat pemerintah yang diduga tersangka akibat korupsi. Itulah kerangkanya, ya. Kalau di sini menjelaskan kelompok oportunis yang menggunakan kesempatan ini memproklamirkan diri sebagai LSM baru untuk menampung dana-dana counterpart dari pemerintah yang segera mudah diperoleh, ya, seperti JPS, PKM, subsidi BBM, pemantauan irigasi dan lainnya. Lebih binatang lagi, itu bukan saya yang bilang, ya. Ya. Lebih binatang lagi, kejadian ini serta-merta pula dimanfaatkan untuk menumbuhkan LSM menjadi hantu-hantu baru bagi para pelanggar peraturan dan undang-undang pemerintah maupun swasta. Mereka beredar di mana-mana, kemana saja untuk mengutip uang takut, untuk mengutip uang takut. Ketika ada yang terduga korupsi, ditakut-takuti untuk agar mengalir uang takut seperti itu dan menyuburkan keangkaramurkaan di mana-mana. Harus diakui bahwa sekarang ini sangat sulit untuk mencari sosok LSM yang ideal untuk dipakai sebagai barometer integritas moral, apalagi mendapatkan tokoh LSM yang dapat dijadikan panutan. Kalaupun ada, mungkin jumlahnya sangat sedikit. Dapat disinyalir bahwa antara praktisi LSM sedang tumbuh kecurigaan dan saling menyalip atau ketidakpedulian sebagai akibat dari hilangnya common enemy, sebagaimana ketika masih hidupnya Orde Baru. Andaikan sinyalemen itu benar, lantas apa penyebabnya? Berdasarkan pengalaman selama 1 dasawarsa, saya berpendapat bahwa LSM di Indonesia baru berhasil membangun komunitas kelompok kerja, tetapi tidak membangun komunitas demokratis. Jika saja dilakukan penelitian dalam buku ini, ya, katanya ini, saya berasumsi akan sangat mudah diketahui berapa banyak manpower yang terlibat di jalur LSM. Tetapi tidak akan mudah untuk mengetahui berapa besar dana yang berputar di jalur tersebut. Itu artinya bahwa kadar transparansi keuangan LSM tidak ideal. Hal itu dapat terjadi dengan berbagai sebab yang antara lain: 1. Bukan Pancasila, ya. 1. LSM umumnya hanya mempertanggungjawabkan keuangan kepada pemberi dana. Yang kedua, LSM luas keragamannya, tidak terhimpun pada satu wadah, sehingga tidak ada sistem kontrol yang baku. Ketiga, adanya budaya patron clean antara LSM dengan kelompok dampingannya. Umumnya, badan hukum LSM adalah yayasan yang dikelola oleh segelintir orang saja. Dengan keempat penyebab di atas, memang jadi sangat mungkin inefisiensi dan berbagai kebocoran terjadi di dalam tubuh LSM. Kalau begitu, dalam konteks accountability, transparansi, apa bedanya dengan pemerintah? Apa bedanya dengan pemerintah? Maksudnya begini,
terduga korupsi di oknum-oknum di pemerintah. Kemudian yang kedua, kita pula yang mengutip uang takut dari rasa ketakutan mereka terhadap pengawasan daripada LSM. Di sini bahwa ada yang jelas di dalam semacam aliansi, semacam kelompok, kemudian ketika telah bersama-sama ternyata banyak yang tidak sepaham. Yang satu berakal, yang satu bernafsu. Yang berakal tentu dia akan mengundurkan diri. Yang bernafsu akan berkumpul sesama satu kelompoknya. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kontrol. Di setiap kebaikan, menolong kebaikan, maka semakin tinggi hawa nafsunya untuk menipu para anggotanya. Anggotanya pergi ke sana, dia pergi ke situ secara diam-diam. Seperti itu. Itulah arti harfiahnya. Kemudian jika berakal, maka tatanan sumber kemanapun arah kita diketahui oleh anggota masing-masing. Tidak misalnya mengajukan dana ke sini atau ke kantor ini, ke kantor itu, harus pengetahuan anggota. Ini ada yang sembunyi-sembunyi. Sebagai penutup, apa yang harus segera diagendakan? Kode etik LSM dan badan verifikasi seharusnya ada untuk menunjukkan tanggung jawab publik LSM kepada masyarakat, kepada warga negara Indonesia. Kode etik tidak dapat ditunggu lagi keberadaannya. Cukup banyak gugus tugas membahas hal ini, seperti LP3ES. Memang sulit mencari forum apa yang dapat dipakai untuk mendeklarasikan sebuah kode etik. Bagi banyak lembaga yang tidak mempunyai visi dan misi yang sama. Akan tetapi jika hal ini tidak dilakukan, semakin lama semakin memperburuk keadaan LSM dan akan menambah kebangkrutan moral bagi praktisinya. Mudah-mudahan forum ini mampu memberi pencerahan. Kemudian akuntabilitas dan transparansi LSM, problem dan ikhtiar. Hasil survei menggambarkan bahwa dukungan terhadap LSM, khususnya dukungan pendanaan, terkait erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari berbagai program kegiatan yang dilakukannya. Celakanya justru faktor kepercayaan inilah yang menjadi problem utama LSM yang ada di Indonesia. Gaspol. Karena dianggap tidak transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat kepada LSM kian menurun, yang berujung dengan memudarnya dukungan serta legitimasi sosial dan moral LSM tersebut di mata publik. Masyarakat sering menyoal kenapa LSM yang selalu menggugat transparansi dan akuntabilitas pemerintah justru tidak transparan dan akuntabel kepada publiknya sendiri. Misalnya tidak pernah melaporkan program dan keuangan yang dikelolanya secara terbuka. Akuntabilitas LSM menurut Rustam Ibrahim adalah suatu proses di mana LSM menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional, akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan reporting.
pelibatan, involving, dan cepat tanggung jawab, responding. LSM bertanggung jawab atas semua nilai-nilai yang dianutnya, apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya, kepada semua stakeholder, kelompok sasaran, lembaga donor, sesama ornok, pemerintah dan masyarakat luas. Yang dipertanggungjawabkan adalah semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk dana yang diperoleh dan dikeluarkan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan keahlian yang dikembangkan, dan lain-lainnya. Cara mempertanggungjawabkannya adalah melalui mekanisme pelaporan yang jujur dan transparan, mudah diperoleh dan dijangkau oleh masyarakat. Itulah yang dinamakan akal. Nafsu. Dengan akal berlebih, nafsu berkurang. Ketika nafsu naik, akal berkurang. Akhirnya apa? Ketika kita berada dalam satu kelompok yang ke sini, yang ini ke sini, tidak ada kepercayaan satu sama lain. Ya, sudah banyak kejadian. Ya, diam-diam. Kemudian dulu, mohon maaf, kita dari dulu, ini pengalaman pribadi, kita ingin membentuk kelompok atau aliansi itu sebetulnya mengarahkan kepada yang seperti ini, sejenis ini. Ada usaha. Jadi pekerjaan kita tidak masuk keluar kantor masuk kantor, keluar kantor masuk kantor, pura-pura konfirmasi. Nah, ini yang dikatakan ini. Bertumbuh, berkembang hantu. Begitu akhirnya. Ketika yang dicita-citakan sudah mulai tidak terarah, maka pilihannya adalah mundur. Jika ada yang protes, nanti kita akan belak-belakan. Dari mana kita mendapatkan dana? Mulai dari awal, baik itu LSM kita pribadi maupun ketika kita bersama aliansi pers dan ketika kita bersama aliansi Bumi Kerinci dan atau aliansi yang lainnya. Insya Allah kita main buka-bukaan. Sebaiknya karena saya berakal dan menahan hawa nafsu, makanya saya pendam. Ya, kita tidak ini. Karena kita berpijak dari awal, kita berkomitmen. Itulah gunanya komitmen. Ketika komitmen tidak ada, ya begitu. Kemudian jika kita ingin berkelompok, berorganisasi, maka kuasai manajemen. Itu yang kita usahakan dari dulu. Ternyata tidak bisa. Lebih baik kita main solo run. Nah, begitu. Kita bukan sok jago. Ya. Istilah dalam sekolah itu, siapa yang lari dari gurunya, maka ia akan menyebar kemana-mana, tidak jelas arahnya. Begitu pula orang belajar masalah agama. Barang siapa yang terlepas dari jemari tangan guru-guru mursyidnya, maka ia akan terlepas kendali. Ya, terlepas kendali. Kita jujur saja. Kita belak-belakan. Dari awal dulu kita tidak berteman. Ya. Ketika kita ke Jakarta, ke KPK, modal usaha kita, komputer itu habis. Tiap bulan dana berangkat keluar. Ya, memang risiko seorang aktivis memang seperti itu. Ya. Kemudian masuklah yang lain-lain. Ketika kita membongkar tes CPNS, apa yang terjadi? Ada beberapa orang datang ke kita ketika kita
Ketika kita ya, ini apa nih kata Buya Nadi Kusnadi, ketika kita masalah CPNS dulu, ada yang tersangka. Ini saya juga ingin meluruskan kepada yang lolos CPNS dulu yang diduga menyogok ya, yang tidak murni. Saya ingin meluruskan bahwa saya demi Allah tidak pernah meminta uang apapun. Tapi saya tahunya ada 2 orang yang datang ke tempat kita. Kebetulan ia berani sekali. Pak, berapa kayak nyuruh orang tuh minta uang supaya tidak memberitakan kami? Wah, kita tidak do. Itu ya, orangnya ada di FB kita ini. Itu kawan kita sekolah di SMP itu, satu kelas yang dia lolos pegawai negeri. Dia datang, wah tidak ada, demi Allah kita tidak ada. Jadi kita ini banyak terkena imbas seperti itu. Kemudian yang kedua, di saat kita diperiksa di Polres Kerinci, kalau tidak salah apa dulu? Pas gitu kan ditanya, Bapak kok masih ribut juga? Kan istri Bapak sudah lolos pegawai negeri. Saya bilang, jangan namanya sama kali nggak begitu. Ya, jadi waktu itu Bapak pasti juga ini itu. Nggak enak kami dengan pimpinan kami ini itu ya. Kami dipanggil oleh Polda, dipanggil ini macam ngurus yang kayak ginian. Siapa bilang istri saya lolos pegawai negeri? Sekarang baru lolos. Karena apa? Karena waktu apa istilah PPK apa namanya itu? Usia pas udah gitu kan. Diberitakan juga oleh Joni Irawan, silakan aja kalau sempat saya tuntut juga itu orang. Ya. Jadi kalau kita berani, insya Allah kita apa adanya. Ya. Kita bersama kawan-kawan, ya mohon maaf perilaku kita memang tidak baik. Semoga Allah mengampuni kita. Karena usia kita 50 tahun ke atas harus banyak istighfar. Siapa yang protes akan saya buka. Tutup mulut tidak saya buka. Ya. Jadi kita jangan dipancing-pancing. Kalau saya berani saya membuka. Kalau kawan-kawan yang lain tidak berani. Kenapa? Kita jujur, kita bilang. Terkadang kita memeras untuk kita melapor ini dan itu. Kita butuh dana. Misalnya untuk satu kasus ini, enggak ada. Kan coba lihat kontraktor kalau ngetik untuk ngajukan tender kan sampai 3 juta 4 juta dananya ngurus surat segala macam. Begitu pula kami berapa arsipnya ya untuk KPK, Kejagung, Polri, Kejati, sudah itu Polda, Kejari, sudah itu Polres, itu tembusan kita kasih. Kenapa kita kasih semua? Supaya saling memantau. Yang sini memantau kawan yang sebelah sini, yang sini ya ini memantau kawan yang sebelah sini. Itu strategi laporan. Itu makanya terus terang jujur kita bilang ya. Tetapi akibat hal yang demikian, karena di LSF ini tidak ada dana kecuali mengusahakan sendiri ya. Kalau dulu kita betul-betul ikhlas, sekarang pun ikhlas, tetapi ikhlasnya harus punya otak dan akal. Untuk melapor ini maka kita harus mengorbankannya ini. Tapi rata-rata entahlah kalau mereka merasa diperas atau tidak, saya tidak tahu. Tapi rata-rata yang membantu kita itu adalah kawan kita, dan sampai detik ini tidak bermusuhan dengan kita. Dan yang lucunya mereka akrab dengan kita. Ada rezeki mereka kasih. Ya. Saya pernah tersinggung loh dengan ada oknum-oknum LSM membawa uang segopok segini. Ya, dibilang kelakuan kita sama. Tai bapakmu kelakuan kita sama. Tidak sama. Genetik kita tidak sama. Saya pernah tersinggung di warung saya, dibilang bawa duit segini, nggak tahu dari mana.
Ya, saya sangat tersinggung itu. Sejauh ini kita tidak pernah sampai uang lembaran segini. Saya pikir 75 juta, 100 juta. Ya, saya tidak pernah melakukan hal yang demikian. Demi Allah, tidak pernah saya seperti itu. Coba boleh tanya dengan yang lain. Adik-adik kita yang pejabat, kontraktor yang berteman kita, enggak, di bawah standar. Ada yang, mohon maaf, kita buka-bukaan. Ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Tergantung mereka dapat proyek. Tapi kalau yang tidak berteman dengan kita, seperti grup-grup kontraktor, ambil di Husna, yang grup-grup sekolah, saya tidak mau. Saya tidak kenal. Justru saya lebih ingin tidak kenal, tidak ingin akrab. Itu kontraktor sulak itu saudara ambil di Husna, ya. Itu beruntung kadisnya Ibu Maya. Agak, bukan saya takut melapor, bukan saya takut untuk melapor, bukan. Karena apa? Ya, masih ada hubungan dengan istri saya. Jadi agak dibilang ngeper enggak juga. Tapi kalau suatu saat ini betul-betul bermasalah, grup-grup kontraktor arah MUD itu, ini. Kemudian yang kedua, pejabat MUD itu supaya Bapak di Rezervasi Kerja tahu, itu jarang mau berbagi rezeki. Padahal banyak oknum-oknumnya itu ya yang bertugas SPJ. Kemudian seluruh proyek ini rata-rata kan pakai fee. Tidak ada yang tidak pakai fee. Makanya kita berani menyerang PPKRI, makanya berani kita menyerang kejaksaan terhadap laporan-laporan kita. Dari mana kita mau dibantu dan diberi apabila kita menganggap orang-orang itu adik, bagian dari keluarga kita, ya? Itu kalau bukan kita anggap ini keluarga, adik-adik, mana mau kita ini? Boleh tanya dengan yang lain, bukan begitu. Ya papian, bukan begitu ya. Banyak kan ini. Jadi hidup ini mana lah ya? Saya sudah nyiapkan itu apa namanya? Bulu tadi ya. Mana aja bulu itu tadi. Jadi gini, bulu itu, rezeki itu, ya, rezeki itu dia begini. Ketika Anda mendapat rezeki yang banyak, ya, kan disuruhnya kita infak, sedekah, banyak membantu yang lain. Apabila tidak, akan habis dengan sendirinya. Kemudian modal kami, apalagi sekarang saya udah mau tobat nih, mungkin tobat separuh lah, begitu kan? Tapi doakan ketika kita udah kembali tobat, nanti kita kembali kepada LSM era dulu, tidak mau terima uang, itu lebih bahaya lagi. Ini sekarang kita masih bisa apa? Karena yang jadi kepala dinas kita ini, kalau yang nggak kenal biasanya yang jarang silaturahmi, kemudian itu yang akhirnya yang jenis-jenis itu yang untuk dilapor, ya, yang jenis-jenis seperti itu yang untuk dilapor akhirnya. Kenapa? Karena kita di LCM ini harus setiap tahun harus ada laporan masuk dan harus masuk share. Kita sekali-sekali kita cukup satu kasus, tapi dia harus masuk. Kalau pihak aparat hukum tidak ini, ya terpaksa kita gencar terus. Kita tidak punya media. Saya tidak punya media warta pers. Untuk apa saya punya media pers? Hari ini saya beritakan, 2 hari 3 hari kita setelah klarifikasi berita hilang. Tapi bersyukur juga sudah dibaca orang. Itu dalam 3 hari itu amalnya. Seperti saya di YouTube itu kan ada foto-foto proyek, sudah hampir 2000 lebih penontonnya proyek. Berarti 2000 pahala saya
menonton kezaliman orang membuat proyek itu. Nah, ketika ada yang memberi sesuatu, ya, kita peraja. Taruh satu orang yang memberi, dari 2.000 yang nonton, satu orang yang memberi, berarti 2.000. Dikurang satu berarti 1.999. Masih ada pahala saya 1.999 pahala. Begitu cara kita hidup, ya. Jadi saya pernah ada yang bantu, tolong dihapus. Mana mau saya menghapus itu? Apa yang dilihat mata harus begini. Kita kan hitungan sekarang kan hidup usia 50 kan hitungan amal dan pahala. Seperti itu kita. Jadi buat kawan-kawan juga begitu, ya. Makanya saya kurang mau lagi saya ini, karena saya berakal. Saya ingin mengalahkan hawa nafsu saya. Makanya agak mikir saya masuk grup-grup sekarang ini, koalisi-koalisi. Karena apa? Agak payah ini. Udah kita bilang kita komitmen, kita wajib melapor yang ini kan ada yang mundur. Makanya di LSM itu, ya, kalau kita ingin membentuk koalisi, jangan ada aparatur pemerintah di dalamnya. Yang kedua, jangan ada PNS di dalamnya. Nggak bisa kita bersuara, ya kan? Karena akhirnya apa? Kena dikte. Akhirnya apa? Yang tadinya kita sudah membumi, mendunia, rontok seketika. Akhirnya begitu. Kita ingin, kenapa kita masuk koalisi atau apa? Kita sebetulnya kita ingin, kan sudah kita bilang dari dulu, usahakan kita berbisnis. Jika ada lahan, kita bikin misalnya bisnis di situ, bikin gudang kopi, yang sini bikin gudang kentang lah, misalnya begitu. Begitu konsep hidup, begitu cara membuat LSM. Itu pengalaman kita di Jawa dulu. Ya, coba bisa lihat di Facebook kita. Nggak ada kita keluar masuk kantor. Saya termasuk yang terbawa. Kalau saya sendiri kayak masuk kantor, enggak lah ya. Tapi kadang-kadang kawan. Tapi bagaimana lagi? Saya ke lapangan bersama-sama. Jadi tidak saya pergi, saya dituduh sudah 86 sendiri. Jadi bagaimanapun, cuman saya punya prinsip. Yang ini saya mau bersama-sama, yang ini tidak. Ini yang sebelah sini wajib lapor. Begitu. Jadi kita tidak bisa membiarkan korupsi merajalela. Perlu diketahui, ada salah satu anggota DPR dari ya pusat. Saya mendapat kabar takut orang memberikan dana untuk kelinci. Banyak sekali kawan-kawan oknum LSM, wartawan ini banyak sekali. Jadi saya lama juga pikir. Jadi Kerinci dan Kota Sukabumi, orang-orang yang berani menjadi kepala dinas, kepala bidang itu adalah orang-orang yang bermental baja, ya, bermental bagaimana mencari uang untuk yang baik itu yang vertikal maupun yang horizontal. Itu pengalaman, ya, pengalaman. Saya kadang-kadang mohon maaf ya, ini karena kita bergaul dengan kelompok-kelompok. Saya ini kan sudah saya bilang, saya nggak perlu bilang orang lain hantu. Saya yang hantu, saya yang iblis, saya yang setan. Karena saya hantu, iblis dan setan, maka saya harus mengatakannya. Supaya apa? Supaya saya tidak menjadi hantu, tidak menjadi iblis. Nah begitu. Ini kita berperan belak-belakan, nggak apa-apa. Ini, jadi ketika itu pengalaman kita ya.
itu pengalaman yang amat berharga. Makanya ada dalam salah satu yang kita baca kemarin, Inspirasi Pagi, ya, mungkin malam tadi itu pas acara main bola ada semacam puisi dari Inspirasi Pagi. Bisa jadi Allah menempatmu di masa-masa dan di tempat ini supaya kamu bisa berpikir tentang hikmah dan mendapatkan himmah dari setiap kejadian-kejadian yang dapat kau jadikan untuk pengalaman hidupmu, sehingga bisa menjadi universitas kehidupan. Begitu ya. Itu bukan saya yang bilang, buku ini yang bilang. Mau jadi LSM, intelektualitas, SDM harus dibenahi. Bagaimana mungkin SDM kita, saya baca di Facebook yang sini mengatakan ini, padahal dia satu grup nih, mungkin tidak dapat bagian yang ini, suka tipu menipu, ya, itu akun-akun tipu menipu kawannya. Saya lihat ini Facebook ini berantem, padahal dia satu anggota nih, akhirnya saling tipu menipu, begitu. Jadi kita tidak memang itu kenyataannya. Ada mau lapor kita serah, kita pembukaan, kita tidak takut. Untuk apa kita ini? Kan moral kita. Coba lihat apa yang kita lapor. Tidak ada yang masuk penjara, tidak ada. Sudah gitu gini, demo, mohon maaf ya, saudaraku Wilman, demo Wilman itu berkali-kali, mana hasilnya? Coba, nggak ada. Yang saya dengar ini isu-isu aja nih, yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian. Oh sudah, itu saling tipu menipu pula. Itulah, begitu akhirnya. Acok dulu kami ya, Aliansi Pers dan KSM, itu karena kita ada di situ, kita yang terus. Cuman ketika ada yang ini itu, kita tahu tapi kita diamin aja. Karena apa? Supply juga ada di kita kan, kita fair saja. Karena untuk meneruskan perjuangan butuh dana, ya kawan-kawan seperti itu. Ya kita ini, yang penting kita punya kontrol. Hanya apa? Dana Bencar Kabupaten Kerinci masuk kan, salah satu kontraktor dan waktu itu kan masih anggota DPR gitu kan, masuk juga akhirnya kan. Begitu. Jadi kemudian ketika permasalahan adat, karena kita ada di dalam, kita terus mengikat pengembang begitu. Seluruh departemen yang ada di Kabupaten Kerinci tuntas sama adik-adik Bumi Kerinci, adik-adik Aliansi Bumi Kerinci. Ya begitu, ini hidup. Membuat sesuatu itu harus berjuang. Ingat, bukunya di dalam Universitas Kehidupan yang saya share pagi tadi. Universitas Kehidupan, bahwa segala sesuatu perlu kerja keras, niat ikhlas, kerja keras. Rata-rata begini. Kenapa timnas itu tidak, ketika udah usia 20-23 itu agak susah mendapat juara? Sama seperti kita di LSM. Di LSM juga begitu. Sudah terkenal. Akhirnya apa? Turun juga akhirnya. Kenapa tadi? Karena tidak mampu menjaga image, tidak mampu mengendalikan nafsu, akal. Saya ketawa aja, saya lihat akal nafsu gitu ya. Antara akal dan nafsu silih berganti. Akal mengatakan jangan berbuat, tetapi nafsu yang mengatakan kicuh saya nak kawanku, pai saya lawak pai ketentu tu, awak cie awak dua alasan pai ke Jambi ke pai ke mana, ini ke Jakarta kemana, pokoknya macam-macam. Modal saya mau ke Kupon, alasan gitu, kicuh saya. Anggota sudah payah cari data-data, kita begini,
kawan-kawan yang habis. Jangan sampai seperti itu. Kita belak-belakan aja. Mohon maaf aja. Kita ini, kan sudah kita bilang, kita berkawan dengan rata-rata dengan kabit-kabit di Kota Kerinci maupun Kota Sukabumi. Kepala dinas kita berkawan, dengan kontraktor kita berkawan. Boleh tanya sama mereka, berapa nilai dan jumlah yang mereka berikan kepada kita? Enggak. Orang bilang, kalau saya dia, memang betul saya bilang, saya tukang pala, saya tukang peras, memang betul saya bilang itu agar kawan-kawan yang lain tidak tersinggung. Kenapa? Setidak-tidaknya. Oh gitu ya, efek mic ya. Gini. Mungkin begitulah kali ya. Efek mic kata Adinda yang dalam. Jadi apa namanya tuh? Lupa saya jadinya efek mic tuh ya. Tapi enggak apa-apa. Akhirnya begitulah kira-kira kita ini kehidupan di LSM. Jadi saya pikir cuma kita tetap bertahan, moral harus tetap kita jaga, moral ya. Coba lihat kita enggak, kalau kawan-kawan mau tersinggung silahkanlah, tidak ada masalah, memang itu kenyataannya. Kalau masih nyindir-nyindir juga, saya buka-bukaan. Kalau saya, siapa yang berada di lingkungan saya, dari mana asalnya, dari mana, saya bilang, saya berani ngomong. Kita duanya, gue dapat uang dari situ, berani saya bilang. Usia 50, harus banyak astagfirullah. Saya berani saya bilang. Ya. Jadi, kenapa? Kita harus fair. Itu sebabnya kawan-kawan saya SMP, SMA itu takut dengan saya. Karena apa? Karena saya orangnya belak-belakan. Ya. Takut rahasia terbongkar. Kalau saya nggak ada masalah terbongkar atau tidak. Yang penting saya keluar puas. Itu. Ya, itu. Kalau perempuan saya nyindir saya bilang. Saya bilang kita konsultannya segalanya. Ketika ada yang meminta saya harus melapor oknum-oknum LSM atau pers, maka saya wajib. Mereka pun boleh begitu. Ya. Itu kemarin ada kawan saya dari Sulak tuh, dari Sulak kemarin yang LSM juga. Ya siapa lah namanya? Nggak ada lah di Facebook. Aduh, aku nanya bang, apa kayak ada dapat paket? Kalau ada dapat paket, kayak rekam tuh orang tuh, kayak rekam sama-sama kita lapor ke Polres. Kalau enggak ya sama-sama kita dapat kita uang. Apa begitu akhir. Jadi kepada dinas atau kawan-kawan yang lain, janganlah masukkan daftar saya dalam daftar paket-paket proyek-proyek. Tidak usah. Kenapa? Posisi saya ini vokal. Posisi saya vokal. Ketika hati saya setelah buktinya, setelah saya sholat duha, ketika saya harus mengatakan ini, maka harus saya katakan. Enggak percaya tuh. Itu sejadah saya tuh. Ya, arah sini. Mana? Kelihatan tuh. Saya begitu saya hidup. Ini begini. Walaupun saya bejat, ya, moral bejat, ya, moral rendah segala macam, tapi kita tetap berpegang pada Tuhan, karena itu yang bisa menyebabkan. Dia begini, kalau kita nakal, ya, apalagi tidak ibadah, nih kita ini tukang keras nih, kita tidak ibadah, tak nih, jadi kita memesan narkoba, karena oncek betulan, jatuh betulan. Kalau kita ada ibadah, ada amal perbuatan, ya, ada juga lah dia nyangkut dikit. Jadi ini lubang nih, ini lubang kan? Oleh malaikat Tuhan, entah malaikat apa
itu dibuang ke neraka kan. Ada juga dia nyangkut dikit, ada juga dia nyangkut dikit kan. Tapi kalau kita ada apa-apa, nyangkut betulan. Apalagi hobi kita peras memeras kan, itu akhirnya. Ya. Kemudian juga jika ada yang merasa kita peras, ya, Anda datang ke sini, saya bayar lagi uang itu, ya, saya bayar lagi. Enggak. Jika ada yang merasa saya bayar uang, saya ganti lagi. Tapi sepanjang diri saya. Tapi kalau bersama kawan-kawan saya tidak mau. Apa sebab? Sering kawan-kawan pergi ke sana kemari tanpa sepengetahuan kita. Tak tahunya saya ketemu itu contohnya Pak almarhum Effendi itu kan ketemu. Sudah nitip uang nih. Aku tidak tahu. Apa gencar juga nih. Banyak lagi. Kita belak-belakan. Dia pancing-pancing saya sebut namanya. Begitu. Dengan siapa-siapa saja. Kita ini Pak. Tapi kalau yang kita biasanya kita mau menerima ya rezeki dari kawan-kawan itu jika kita anggap adik, ya, kita anggap bagian dari keluarga, kemudian ada tegur sapa, begitu. Kita nih orangnya PIBA, makanya saya tidak mau masuk kantor keluar kantor. Konfirmasi pun saya tidak mau. Tapi kadang-kadang saya terkena ketika diajak kawan itu ya, bagaimana ya? Akhirnya posisinya kita seperti itu. Pernah juga kami ini ada keluarga kita sangat bermasalah, kita bantu, ya, kita bantu. Wah, ketika dia diperas 15 juta dikasih orang, dengan kita ikhlas saja 1 juta. Begitulah. Kalau kita tidak ada masalah, kita fair, buka-bukaan, ya. Jadi bagaimana? Apalagi sekarang keluarga. Tapi insya Allah ya, yang seperti itu setan, uang setan itu tidak ada. Itu contohnya. Apalagi sekarang gini di rumah saya itu kalau datang-datang ke sini bantu-bantu juga ya. Di sebelah saya itu orang masih kecil-kecil, ada SMA 1, ada SMP 1. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada. Boleh tanya ke SMA 2 sana. Insya Allah kita bantu kita ini. Boleh tanya dengan di sana di depan. Ya, terpaksa apa? Biasanya kita membantu masjid sekian. Itu ya kadang-kadang kan gini. Kadang lebih kita dahulukan untuk tetangga kita. Pas di depan gerbang saya ini. Ya, yang kakaknya itu kerja di Kerinci namanya Panji, ya, kurus tinggi, ya. Kalau dia kerjanya Sabtu Minggu, kalau ada ketemu dia bantu-bantu juga. Itu anak yatim piatu, ya, nggak ada. Saudara anak aku bilang, itu yang datlak kami model iko nih. Karena hidup ini satu mata rantai. Ketika kita mendapatkan sesuatu, ada rantai yang lain yang siap menerima. Itu contohnya tadi. Tak boleh tanya tetangga kita ini. Kita lihat anaknya udah mulai main bola kan gini. Kita ambil, padahal baru 2 kali pakai sepatu bola harga 400.000. 2 kali pakai. Nah, ambillah dipakai. Yang penting anak tidak main HP, tidak main game, ada aktivitas. Ustaz mana tahu bisa jadi pemain sepak bola yang hebat besok gara-gara sepatu itu, kan ingat juga kita. Jadi hidup itu seperti itu. Jangan ini. Itu jangan seperti kepala dinas yang lain atau yang dinas yang lain. Gaya untuk nak mati, tak tahunya bangun rumah besar gitu. Itu perlu juga kadang-kadang kita tertipu juga, tapi bagaimana lagi ya? Itu kalau ketika kita hendak melapor, wajib lapor. Apalagi sudah sholat, itu harus. Tapi yang lain tersangka dugaan korupsi ini itu masih beruntung lah. Kalau dulu kita sekali sebulan kita melapor ke Kejagung, tapi sekarang saya sibuk sama dengan Adinda Yan Salan Wahab. Lah sibuk apa namanya itu? Lah sibuk usaha. Saya bikin kopi tiap hari, coba lihat. Wifi saya hidup terus malam itu. Ini apa namanya?
bungkus kopi, masak kopi. Ini yang di Jambi minta kopi rempah lagi itu sekian. Begitu ya. Kalau di luar daerah kopi rempah ini top 10 ya. Karena pengetahuan mereka terhadap rempah-rempah itu daripada berobat pakai obat, mungkin lebih baik persiapan dini terlebih dahulu. Seperti itu. Saya minta maaf tersinggung atau tidak, tapi itu adalah kebenaran. Bagi yang merasa nyinyir, saya buka-bukaan. Pernah saya beberapa kali saya kembalikan uang itu, tapi entah ada dikembalikan uang itu kepada kontraktor atau kepada siapa itu, kepada dinas, nggak tahu kita kan. Itu yang penting saya tidak mau. Ketika saya bilang wajib lapor, jangan harap ini entah Anda itu keluarga, entah ini itu. Karena apa? Karena hati panggilan Allah Subhanahu wa taala harus wajib lapor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.